Bagaimana sih perspektif Islam itu dalam memandang perempuan? Memang fase sejarah dari pembahasan tentang patriarki ya, pembahasan tentang domestifikasi perempuan. Tapi kalau kita lihat tadi pada alur postmodernisme, pembahasannya perempuan itu dia berpindah dari ruang domestik kepada ruang teks. Misalnya tadi katakan Foucault tentang bahasa, tadi dikatakan tentang sastra. Jadi kritik terhadap perempuan itu mengalami perluasan dari domestik kemudian menuju kepada teks. Apalagi kan cakupan dari postmodernisme itu kan tentang wacana dan kekuasaan. Nah, jadi dari wacana itulah kemudian diambil dari ternyata masalah perempuan ini bukan hanya persoalan domestik dari situ ya, tapi ada juga ternyata bagaimana perempuan dimodifikasi di dalam naskah-naskah sastra kan, di dalam novel, dan juga bagaimana perempuan dimodifikasi di dalam bahasa. Apakah itu bahasa media, bahasa televisi, ya, media sosial. Nah, itu jadi ada perpindahan di situ. Nah, kenapa kita berangkat dari situ? Karena memang situasinya sudah menjadi satu kelompok dominasi. Jadi memang ada pergeseran, ada pergeseran memang ya, meskipun pergeseran itu juga masih menyisakan satu ruang bagaimana perempuan dimodifikasi di dalam ruang domestik, tapi juga dalam persoalan teks, bahasa, media sosial terutama kan, dan teks misalnya novel, misalnya buku, misalnya juga berita itu banyak. Nah, yang perlu diwanti-wanti itu adalah yang kedua ini yang sudah melebar. Itu dia. Kenapa yang kedua ini yang harus diwanti-wanti yang sudah melebar? Karena dia bukan menggunakan kekerasan persentuhan fisik. Dia persentuhan teks, persentuhan bahasa, persentuhan sastra, persentuhan naskah-naskah buku, persentuhan penulisan berita, persentuhan bahasa bagaimana perempuan. Itu patut karena dia tidak bersentuhan fisik. Kalau patriarki kan ada sedikit persentuhan fisiknya kan, ya, ada persentuhan fisik. Nah, itu penting. Jadi dan itu di dalam studi Islam yang sejauh yang saya pahami banyak yang tidak ke situ. Lebih banyak pembahasan klasik. Klasik ya. Nah, di situ dia. Kita tidak menolak pembahasan klasik, tapi kalau saya melihat para dosennya misalnya Diri Karya dan para dosen Sanata Dharma itu membahas tentang bagaimana perempuan di periode kedua ini, periode 20 ke 21, abad 20 ke abad 21. Di situ. Bukan berarti kita menutupi ada patriarki, tapi persoalannya karena gerakan ini meluas, wacana itu meluas bagi Foucault, dan bagi Foucault adalah wacana itu adalah kekuasaan dan kekuasaan itu bukan dipandang sebagai yang univers yang meluas, tapi kekuasaan itu bagi Foucault itu partikular, siapa saja yang bisa menguasai. Antara laki-laki dan perempuan, perempuan ke perempuan, laki-laki dan perempuan itu bisa menguasai melalui wacana. Nah, apa sih wacana itu? Nah, di dalam wacana itu bagaimana dia menjadi bahasa, kemudian dikomunikasikan, diproduksi, dan bagaimana hasil produksi bahasa itu menundukkan subjek. Apalagi dalam luas. Nah, artinya yang saya melihat bahwa ada sedikit satu bisa dikatakan kekosongan wacana di dalam Islam sendiri untuk pada umumnya ya, untuk melihat bagaimana perempuan ditindas secara bukan lagi fisik. Tapi kalau kita pakai gerakan misalnya Edward Said yang orang Palestina itu kan, ya, orientalis, melalui produksi budaya. Nah, melalui produksi budaya. Nah, apa produksi budaya itu? Ada produksi intelek, itu budaya loh. Ya, ada produksi bahasa, itu budaya. Ya, politik itu semua budaya, bukan lagi persoalan patriarkisme di situ. Nah, itu yang kemudian dalam wacana Islam itu mengalami sedikit kekosongan. Irisan kekosongannya bukan sedikit ya, agak melebar. Ini satu kekosongan yang menganga karena tidak lagi fokus ke situ. Di situ. Kenapa? Karena peran yang dimainkan oleh kolonialisme baru ini bukan perang fisik, bukan lagi perang tank, bukan lagi perang AK-47, bukan, tapi bagaimana dia perang budaya. Dan ini memang misalnya Gayatri Spivak, feminisme India,
salah satu pemikir postmodernisme juga melihat itu, bahwa situasi sekarang itu sudah beda karena pengkungkungan terhadap perempuan itu sangat disempitkan kalau kita hanya membaca patriarki, tapi ini persoalan budaya yang luas. Budaya ini dalam arti alkulturasi budaya yang tidak seimbang. Alkulturasi budaya yang tidak seimbang. Apa yang dimaksud alkulturasi budaya yang tidak seimbang? Artinya kita ini menganut budaya barat tapi tidak seimbang dengan budaya lokal kita. Nah, sehingga kita ini sudah menjadi termodifikasi atau terdominasi oleh budaya barat dan yang disebut sebagai kolonialisme baru. Nah, karena bukan lagi fisik. Nah, dari mana budaya itu? Melalui intelektual. Seolah-olah bahwa intelektual barat itulah yang paling benar ketika dia menjelaskan bagaimana itu ekonomi. Nah, sehingga kita ini yang disebut-sebut negara ketiga harus patut kepada ayah kita. Nah, seolah-olah bahwa ilmu di barat itu kalau menjelaskan perempuan itu dia harus dia yang paling benar, paling otoritatif. Seolah-olah bahwa kita ini yang disebut negara ketiga itu harus patuh kepada ayah. Nah, inilah yang kemudian menjadi framing, ya, menjadi satu model terinternalisasi wacana itu masuk kepada kognitif manusia dan dikendalikan. Jadi apa-apa itu barat itu sering dijustifikasi bahwa dia menjadi otoritatif apapun, dan itu menjadi satu model perilaku kebudayaan, mulai dari gaya bicara, setelan hidup, gaya hidup, orientasi hidup, itu semua. Dan memang William Chittick sudah mengkritisi sejak awal tahun 90-80. Dan memang Chittick ini ingin berdialog juga dengan Posmo pada saat itu, karena tidak bisa juga, karena bahasa ini juga menjadi satu model yang disebut skizofrenia kultural, menjadi satu gejala kognitif dan menjadi satu model perilaku budaya. Di situ dia perilaku budaya. Misalnya ini, orang terpengangat kepada sains dan teknologi. Terpengangat kan? Bagaimana revolusi besar sampai situasi sekarang. Nah, tapi di sisi lain, revolusi teknologi ini berdampak kepada satu model di mana manusia dan khususnya perempuan itu mengalami alienasi etika atau moral, alienasi identitas kulturalnya sendiri. Nah, sehingga sumber menjadi rujukan kita itu bukan lagi sumber lokal kita, kebudayaan masing-masing Nusantara. Dan yang kedua adalah bukan lagi sumber otoritatif agama, tapi bagaimana Barat sebagai satu model kolonialisme baru membentuk budaya. Jadi kita ini mengalami alkulturasi budaya yang tidak seimbang, dan itu di dalam kajian Islam pada umumnya itu menjadi ruang kosong. Nah, dialog Mutahari, ya, dialog Sachiko Murata itu mengisi kekosongan itu. Annemarie Schimmel, orang Jerman, dia mengisi kekosongan itu. Nah, cuma sayangnya karena Mutahari dan Sachiko Murata dan Annemarie Schimmel ini salah satu pemikir Islam, ya, meskipun Annemarie Schimmel orang Yahudi, tapi dia fokus ke Rumi dan Ibnu Arabi. Dia mengisi ruang itu. Makanya kata Schimmel ini, Barat ini terlalu mengkritik Islam tapi tidak memahami akar dari tradisi Islam itu sebenarnya. Nah, dia melihat Islam dengan wajah cermin yang kekasaran, yang kemudian ada otum-otum beragama yang menggunakan itu kan. Nah, tahulah radikalisme Islam bagaimana kan. Nah, itu yang kemudian diambil sampel. Makanya kata Schimmel, dia tidak memasuki akar dari tradisi. Akar yang dimaksud tradisi itu ya, misalnya Rumi, Ibnu Arabi. Nah, itu yang dimaksud akar dari tradisi. Dan itu Annemarie Schimmel tampilkan bagaimana Qunawi menjelaskan tentang perempuan, bagaimana Rumi menjelaskan perempuan, bagaimana Ibnu Arabi menjelaskan perempuan. Nah, ini sebenarnya misalnya pemikiran Annemarie Schimmel ini cukup menarik ketika dia menjadi diskursus, kemudian dibawa di dalam satu model pemikiran dalam konteks Indonesia, umat Islam pada khususnya dan akademik pada umumnya, karena ini kan mengalami kekosongan. Nah, sehingga ruang-ruang yang menjadi tadi isu yang kemudian berkembang itu tidak menjadi perhatian, padahal itu yang sangat fatal. Itu yang sangat fatal. Bukan lagi kita persoalan dominasi patriarkisme, ya memang itu kita tidak bisa bantah. Tapi dominasi budaya ini kan dengan instrumen yang kuat, teknologi dan media, teknologi dan sains yang mengubah seluruh paradigma orang.
di situ. Nah, bahkan perempuan itu termodifikasi di dalamnya kan, termodifikasi dalam teknologi, termodifikasi dengan sains, dengan teknologi. Di situ kemudian menjadi modifikasi. Jadi perempuan itu bukan lagi melihat dirinya di dalam akar agamanya Islam dan melihat dirinya dalam akal tradisinya, tapi melihat dirinya dalam cermin kolonialisme baru. Tapi itu secara apa? Hanya kolonialisme baru secara tidak sadar. Karena wacana itu kita tidak sadar bahwa kita dikendalikan. Itulah wacana. Nah, seperti itu model pemetaannya.